Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan bahwa itu sudah dijamin pelakunya akan wafat dalam keadaan kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang mimpi Rasulullah SAW melihat Allah. Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Ra'aitu Rabbi al-barihata. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang dipersengketakan, yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Faqultu la adri ya Rabb. Lalu aku berkata, kata Rasulullah, tidak tahu ya Allah. Fawadu'a kaffah baina mankibai hatta wajadtu burdahu baina thadiyai, kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundaku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqal, lalu Allah berfirman lagi, atadri fima yaktasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Maka Rasulullah bersabda, na'am ya Rabb adri. Aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharus salawati ba'da salawat, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbaghul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Lalu Allah berfirman apa? Dengarkan atau apa firman Allah? Shadaqta ya Muhammad. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Hanya 3. Apa itu? Apa tadi Pak? Berjalan menuju masjid dijaga oleh dia. Apa lagi? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Antum Masya Allah duduk setelah sholat maghrib sampai sholat isya sambil menunggu sholat. Apalagi sambil mengaji duduk. Alhamdulillah. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, wantidharu sholawati ba'da sholat fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, kata Rasulullah. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat, ribat, ribat. Apa itu ribat? Berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat sulit, ketika kita sakit atau sangat dingin, ya, kita tetap sempurnakan, kita berwudu 3 kali sepertinya wudu Rasulullah dan para nabi. Kata Rasulullah, kata Allah, siapa yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan ia akan meninggal dalam keadaan baik. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia itu bebas dari 3 perkara. 1, 2, 3. Kalau engkau mati, kan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, tapi ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita jaga. 3 hal salah satunya. Yang pertama, kalau engkau mati selamat dari kesombongan. Sombong itu bukan pakai baju baru. Bukan pakai sandal yang bagus. Mobil yang mewah, enggak. Sombong itu menolak kebenaran. Dikasih tahu. Nggak mau, itu sombong. Dan meremehkan orang lain. Sebagian kita kan yang akan mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, dia udah nggak nyaman, memang dia nggak mau dengar.
Gak mau terima dia. Walaupun yang disampaikan kebenaran. Itu sombong. Dan meremehkan orang lain. Dan kita tahu, la yadkhulul jannah, gak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar dzarrah. Sebesar semut dari kesombongan. Yang kedua, al-ghulul. Mengambil harta milik orang banyak. Kalau mencuri milik satu orang. Tapi ghulul ini, yaitu mengambil harta yang milik orang banyak. Salah satunya adalah harta rampasan perang. Itu milik orang banyak. Dia ambil. Susah kau masuk surga. Yang ketiga, ad-dain. Utang. Kalau engkau nggak punya sifat sombong, engkau nggak pernah mengambil milik orang banyak, apalagi tadi yang berkaitan dengan harta rampasan perang, menggelapkan harta milik umat. Yang ketiga, engkau nggak punya utang, insya Allah masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Salah satunya, jangan punya